Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini terkait gempa, kami telah terhubung dengan PLT Direktur Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Rahmat Triono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima Selamat kasih sore. ya sudah bergabung dengan Juno Pak di studio Pak. Kalau tadi disebutkan Pak gempa megatrust, boleh dijabarkan apakah betul seperti itu keadaan di lapangan atau seperti apa Pak? Ya, gempa yang terjadi tadi pagi dengan kekuatan 7,6 ya pada pukul 05.48 WIB itu akibat dari subduksi Laut Maluku ya, masuk terhadap lempeng yang ada di sebelah baratnya di Sulawesi. Dan pada kedalaman sekitar 33 kilometer, dengan kedalaman yang cukup dangkal ini masuk kategori megatrust. Kalau semakin dalam itu sudah masuk jalur Benioff. Jadi karena ini memang zona subduksi, zona tumbukan ya, dan kedalaman dangkal ini masih kategori megatrust. Oke, baik. Untuk keadaan sekarang Pak, apa ada laporan yang Anda dapat di pukul, kalau ya waktu Indonesia Barat sekarang 16.37 Pak? Ya, untuk gempa susulan sudah tercatat 180 kali ya, sejak pagi sampai pukul 16.30 ini. Kemudian yang magnitud paling besar adalah 5,8 dan 4 diantaranya itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar epicenter ya, baik di Sulawesi Utara maupun di Ternate. Baik, untuk wilayah terdampak Pak, kalau kita lihat tadi ada Bitung yang memang paling terasa. Wilayah lain ada laporan Pak? Ya, detail memang kerusakan seperti yang tadi ditampilkan di layar televisi ya, bahwa itu ada dampak tidak hanya kerusakan bangunan, juga tercatat di beberapa lokasi tsunami juga telah melanda di beberapa lokasi di sekitar epicenter ya. Dan kemudian tentunya kami terus memonitor untuk gempa-gempa susulannya, termasuk kami juga sedang menyiapkan tim untuk berangkat ke lokasi untuk melakukan pemetaan atau survei dampak terhadap kerusakan bangunan dan lain sebagainya. Jadi kita akan melakukan survei makroseismik dan mikroseismik dan data-data lain, data dukung yang akan kita dapatkan pada saat survei nanti. Dan insya Allah mungkin malam ini sudah akan berangkat bersama BNPB. Oke, laporan tsunami Pak. Ini kan tadi kalau ada video dari warga bahwa air sempat surut lalu kembali normal. Kalau dari BMKG sendiri laporan tsunami di titik-titik mana saja dan seperti apa Pak di lapangan? Apakah memang masif atau minim gelombangnya atau seperti apa Pak? Ya, ini berdasarkan tentunya berdasarkan catatan dari THGate atau Tsunami Gate ya, yang kami ada di sekitar epicentrum ya, yaitu baik di Sulawesi Utara maupun di Ternate. Tentunya tsunami menyebar ke segala arah, namun berdasarkan data THGate tercatat ya dengan sangat baik itu ada di 9 lokasi ya, yaitu di Halmahera Barat, di Maluku Utara, kemudian di Kita, Sulawesi Utara, di Bitung, Sulawesi Utara, di Kedi, Halmahera Barat, kemudian Tagulandang, Sulawesi Utara, Cindagoli, Maluku Utara, kemudian Minahasa Utara, di Sulawesi Utara, kemudian di Belang, Sulawesi Utara, dan Bumbulan Gorontalo. Ini peralatan-peralatan Tsunami Gate atau THGate yang terpasang di sekitar epicenter, dan yang tercatat yang paling tinggi adalah 0,75 meter itu di Minahasa Utara. Sebenarnya yang lain itu sekitar 0,30 sampai 0,20-an meter. Oke, berarti 0,3 sampai paling tinggi di 0,75 tadi ya Pak ya, gelombangnya. Pak, ini kan kita tahu bahwa berarti perairan yang di sekitar epicenter ini memang terdampak seperti itu. Bagaimana warga, himbauan dari BMKG sesaat setelah gempa, memang apakah ada tadi ada warning setelah gempa bahwa akan ada tsunami atau seperti apa Pak di lapangan mitigasinya? Ya, tentunya kami sudah memberikan warning ke baik masyarakat yang ada di Sulawesi Utara maupun di Ternate ya, bahkan daerah-daerah tertentu sudah diestimasi waktu tiba gelombang tsunami-nya
termasuk pada status siaga. Ya, untuk status siaga ada beberapa wilayah ya. Kemudian waspada juga ada di beberapa lokasi. Jadi kalau status siaganya itu ancaman tsunami-nya antara setengah meter sampai 3 meter. Sedangkan waspada itu kurang dari setengah meter. Jadi kami juga memberikan warning untuk beberapa lokasi sesuai dengan ancaman ketinggian tsunami-nya. Dan tadi juga tercatat dari StageGate, artinya warning kami akurat karena memang pada beberapa lokasi masuk ke dalam kategori baik yang siaga maupun waspada. Baik. Baik, Pak, kita sebelum melanjutkan ini saya akan mengajak Pak Rahmat dan juga pemirsa untuk kembali mendengarkan bagaimana BMKG Pusat ya keterangannya terkait gempa ini, kita simak bersama. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter aktif dengan magnitud 7,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 di timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 km arah tenggara Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 33 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi, yaitu akibat aktivitas subduksi laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah kota Ternate, Halmahera, Tidore, Bitung dengan status siaga dengan ketinggian tsunami diperkirakan 0,5 hingga 3 meter. Baik, Pak Rahmat, ini yang semua kita bahas tadi ya Pak ya, sebenarnya sudah disampaikan oleh BMKG Pusat dan tepat seperti tadi bahwa ini dangkal, ada megatrust, subduksi juga di laut Maluku, plus juga angka tsunami-nya juga persis yang seperti kita bahas Pak. Ketika ini terjadi Pak, biasanya kan tren gempa bahwa dia akan menurun walaupun ada gempa susulan. Apa yang harus diwaspadai ke depan Pak? Apakah titik-titik yang ada di sekitar epicenter ini juga masih tetap rawan Pak, walaupun sudah ada tadi yang pertama yang besar seperti itu, Pak Rahmat? Ya, tentunya saat ini tadi sudah kami sampaikan ada 180 sampai jam 4.30 tadi, 180, dan ini tentunya terus kami monitor dan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan memang masih akan terjadi gempa-gempa susulan. Tentunya yang perlu diwaspadai terhadap gempa susulan adalah tentunya tadi sudah diguncang dengan 7,6, bangunan mungkin sudah mulai retak atau mungkin ada sebagian yang sudah miring. Nah, walaupun diguncang dengan magnitud 5 misalnya, ini perlu diwaspadai karena kondisi bangunan sudah rapuh, ringkih dengan guncangan yang mungkin tidak besar, magnitud 5 bisa saja ini membuat memperparah atau bahkan bisa merobohkan bangunan meskipun kekuatan gempanya dalam hal ini relatif mengecil karena sudah konstruksi tadi sudah sempat diganggu, terguncang dengan magnitud 7,6. Oke, jadi konstruksi yang tadi awal gempanya 7,6 walaupun setelahnya juga lebih rendah, tapi tetap ya Pak ya sangat beresiko. Berarti seperti itu ya Pak Rahmat. Untuk warga yang di pesisir Pak, ini bagaimana? Apakah mereka memang belum saat ini ya harusnya tidak kembali dulu ke tempat karena memang berada di pinggir laut Pak? Kami sudah mengakhiri warning ya, itu artinya warning sudah selesai. Kami memberikan warning, kemudian mengupdate tsunami melanda di mana saja, dan pada akhirnya tsunami sudah tidak signifikan, bahkan sudah tidak tercatat lagi di beberapa lokasi, dan akhirnya kami mengakhiri warning. Artinya kalau warning sudah diakhiri, sudah tidak ada ancaman tsunami terhadap gempa yang tadi. Baik. Ya, mungkin kalau ada gempa di lain tempat berdampak di situ ya bisa saja terjadi, tapi terhadap gempa 7,6 warning kami sudah akhiri, dan tentunya masyarakat yang di pantai juga sudah boleh kembali ke area yang tadinya kami memberikan warning sudah dinyatakan aman karena warning tsunami sudah dinyatakan berakhir. Baik,
Satu mungkin Pak Rahmat, kita kan bicara tadi lempeng seperti ya Pak ya, subduksi di bawah gitu ya. Ini kan beririsan ya Pak. Kalau di Sulawesi Utara ini secara tidak langsung atau secara langsung beririsan dengan yang mana Pak? Dan apa wilayah-wilayah mana yang mungkin juga harus waspada? Karena biasanya ketika ada gempa beberapa hari kemudian ya di beberapa titik juga akan terjadi seperti itu. Ada analisa seperti itu Pak Rahmat? Ya, untuk di timur ya, termasuk wilayah Sulawesi Utara, Ternate itu kan sangat kompleks sekali ya tektoniknya ya. Itu sehingga ya sangat mungkin terjadi dan sangat aktif sekali kegempaan di wilayah tersebut ya. Namun tentunya dalam hal ini kalaupun yang biasa ditakutkan masyarakat atau terjadinya hoax biasanya kan terus disinggung-singgung bahwa nanti akan merembet kemana-mana ya tentunya. Sumber gempanya berbeda nanti karena bisa saja nanti bagaimana ini di Mentawai ya kan karena apakah akan men-trigger ke sana ya itu sudah sangat jauh dan mekanisme sumbernya juga beda, sumber gempanya beda itu tentunya tidak perlu khawatirkan ya kecuali kalau memang sumber gempanya ada beda yang lagi ya nanti dalam hal ini kalau sumber gempa yang ada di Sulawesi Utara ini tidak mungkin men-trigger sumber-sumber gempa yang ada di Sumatera atau Jawa dan sebagainya demikian Mas. Karena terlalu jauh ya Pak untuk men-trigger ke Sumatera ataupun Jawa. Oke, baik Pak, penegasan seperti ini yang harus kita dengar ya. Karena tadi informasi dari medsos kan luar biasa. Yang penting tadi masyarakat harus cari informasi yang valid, termasuk dari BMKG dan Bapak dan teman-teman ya Pak ya. Karena kita tinggal di Indonesia, Ring of Fires, itu udah resiko. Yang penting mitigasinya yang harus kita bangun bersama. Terima kasih Pak Rahmat, sehat-sehat. Selamat bekerja kembali Pak. Terima kasih.